Assalamualaikum Bu Krismi, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Habib. Waiting for connection. Alhamdulillah, baik Pak. Pak Habib sendiri apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, sedikit baik Bu. Maaf Bu mengganggu waktunya sebentar nggih. Bu Krismi, apakah ada waktu luang untuk hari ini Bu? Oh iya Pak, tentu saja. Ada apa ini Pak Habib? Iya Bu, saya ini ada sedikit permasalahan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas Bu. Apakah Ibu bersedia bagi ceritanya Bu? Tentu saja boleh Pak. Kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa Pak Habib? Permasalahannya gini Bu, di dalam kelas itu ada murid saya yang tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran Bu, dan juga lemah dalam menerima materi pelajaran yang saya berikan. Oh begitu. Memangnya setelah nanti Bapak berbincang-bincang dengan saya, apa yang ingin Bapak harapkan? Iya Bu, saya ingin ke depannya saya dapat menemukan solusi bagaimana dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Oke. Pak Habib, kalau boleh tahu, coba jelaskan permasalahannya dengan lebih rinci seperti apa itu, Pak. Dan sejak kapan hal tersebut terjadi, Pak? Begini Bu, di kelas saya itu ada beberapa murid yang kesulitan memahami pembelajaran yang saya berikan, Bu. Sudah terjadi 1 bulan ini. Oh, berarti sudah 1 bulanan ini ya, Pak ya? Nggih, Bu. Pak Habib, kira-kira penyebab dari beberapa murid Bapak yang tadi tidak memperhatikan Bapak ketika pembelajaran apa? Sepertinya itu ada beberapa faktor yang menyebabkan murid saya itu seperti itu, Bu. Kira-kira, Pak, faktor apa yang paling memungkinkan hal ini terjadi? Seperti murid Bapak yang tadi tidak memperhatikan pembelajaran di kelas dan ada anak yang lemah dalam menerima pembelajaran yang Bapak sampaikan. Ini, Bu, sudah beberapa kali saya tanyakan, katanya kalau pagi tidak sarapan, dan ada yang memang lambat dalam memahami pembelajaran yang saya berikan di kelas, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Karena siswa panjenengan tidak sarapan dan memang memiliki daya serap yang lemah ketika pembelajaran. Jadi, sebenarnya seberapa besar harapan Bapak? Kalau untuk harapan saya sih, Bu, saya berharap itu anak-anak di kelas atau di dalam kelas itu paham dengan apa yang saya jelaskan dan aktif menjawab. Tidak hanya mereka itu hanya melamun, diam, atau menggelengkan kepala saja, Bu. Iya ya, paling tidak memberikan respon yang baik ya, Pak. Setelah Pak Habib mengetahui beberapa penyebab dari permasalahan tadi, kira-kira bagaimana langkah Bapak untuk mengatasinya? Hmm, langkahnya gimana ya? Gini, Bu. Begini, Bu. Saya berpikir hal yang ingin saya lakukan yaitu bagi anak-anak yang tidak sarapan tadi, untuk diusahakan sarapan terlebih dahulu di rumah ya. Karena sarapan itu kan juga penting, Bu. Karena selain memberikan energi pada tubuh, sarapan juga mampu meningkatkan konsentrasi kerja pada otak anak, Bu. Serta berkomunikasi dengan orang tua anak tersebut agar berusaha selalu menyiapkan sarapan pagi untuk anaknya. Dan juga untuk yang anak-anak yang memiliki pemahaman lambat,
saya kira saya akan memberikan suatu bimbingan yang lebih pada mereka, Bu. Yang bimbingan yang lebih daripada teman-temannya, serta saya juga akan memetakan minat belajar siswa-siswa itu lagi, Bu, biar saya tahu, Bu, pemetaan siswa mana yang belum paham sekali dan mana yang sama sekali tidak paham, Bu. Baik, Pak Habib, rencana yang sangat bagus menurut saya dengan memberitahu anak agar anak selalu berusaha sarapan pagi serta manfaat sarapannya bagi tubuh kita. Kemudian untuk siswa yang pemahamannya lemah, Pak Habib akan memberi bimbingan dan memetakan minat belajar siswa ya Pak ya. Kira-kira bimbingan seperti apa yang ingin Bapak berikan? Hmm, bimbingan, iya Bu, saya di sini ingin memberikan bimbingan yang saya lakukan itu dengan memberikan semacam latihan-latihan soal tentang pemahamannya mungkin Bu, dengan memberi latihan lagi Bu. Dibimbing sampai selesai dengan model latihan soal sesuai dengan minat belajar masing-masing siswa saya Bu. Oh, begitu rencana yang sangat bagus Pak Habib, yaitu dengan Iya Bu. memberikan bimbingan lebih hingga anak tersebut mengalami perubahan yang lebih baik sesuai dengan minat belajar siswa panjenengan di kelas ya. Lantas, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana tersebut? Untuk rencananya saya nanti agar tidak mengganggu teman-teman yang lain itu Bu, saya akan menerapkannya setelah pulang sekolah Bu, setelah selesai pembelajaran mungkin. Oke, kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian ini? Apa atau yang akan Bapak terapkan nanti? Nantinya itu tentunya saya akan melaksanakan secara kontinu atau berkelanjutan untuk melaksanakan terus-menerus secara konsisten Bu, hingga terlihat bagaimana perubahan pada anak tersebut, apakah masih saja kurang fokus atau sudah lebih paham lagi Bu tentang materi yang saya ajarkan Bu. Bagus sekali Pak Habib. Kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak tersebut? Iya Bu, tentunya nantinya saya akan berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan rekan-rekan guru, dan juga orang tua dari murid-murid Bu, untuk tidak lupa agar anaknya selalu diperhatikan dalam masalah sarapan Bu, di pagi hari. Oke, iya. Terus selanjutnya bagaimana tindak lanjut Bapak ke depannya? Ya, untuk tindak lanjutnya nantinya di sini saya akan berkomunikasi dengan baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini dan konsisten melaksanakan bimbingan dengan anak yang membutuhkan tadi, Bu. Hmm, bagus sekali rencana Bapak ini untuk ke depannya agar siswa fokus menjalin komunikasi dengan orang tua, memberikan bimbingan dengan murid yang membutuhkan. Gitu ya, Pak ya? Baik, Pak Ya, Bu. Habib, dari perbincangan kita ini kira-kira bagaimana perasaan Pak Habib saat ini? Sudah merasa lega, Bu, karena saya sudah berbagi cerita dengan Ibu dan mendapat solusi yang baik dari permasalahan di kelas saya. Alhamdulillah, ini perbincangan yang sangat luar biasa sekali menurut saya, Pak. Saya harap Pak Habib dapat melaksanakan rencana Bapak dengan semangat ya Pak Habib ya. Adakah hal lain yang ingin Bapak bicarakan lagi? Katusnya sampun Bu, sudah cekap Bu. Terima kasih atas waktunya Bu Kris. Sampai jumpa di lain waktu nggih. Baik Pak Habib, sama-sama. Selamat menjalankan kegiatan yang lain Bu Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Habib, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Kris, Alhamdulillah. Bu Kris sendiri bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Maaf ini Pak Habib, saya mengganggu Oke. waktunya. Apakah Bapak ada waktu untuk berbincang-bincang dengan saya? Alhamdulillah Bu, ada waktu luang nih saya Bu, sedang santai saja ini. Silahkan Bu, ada apa ini Bu Kris? Begini Pak, saya pengen sharing dengan Anda tentang permasalahan saya di kelas saat saya mengajar. Oh nggih Bu Kris, bisa sekali. Bu Krismi bisa tenangkan diri dulu nggih. Coba duduk yang rileks, atur nafasnya biar bisa sedikit tertata perasaan dan hatinya. Baik, ayo kita mulai Bu. Permasalahannya apa ini Bu, kalau boleh saya tahu? Iya Pak, Alhamdulillah bisa sedikit rileks Pak. Begini Pak, saya itu ada sedikit permasalahan ketika saya mengajar di kelas. Ada anak didik saya yang suka jahil dengan temannya, padahal saya sudah membuat kesepakatan kelas sebelumnya. Anak tersebut mengganggu temannya hingga berkelahi, Pak. Pada akhirnya, suasana kelas tidak fokus dalam menerima pembelajaran. Oh, begitu ya Bu. Untuk setelah berbincang dengan saya ini, kira-kira apa harapan Ibu Krismi ke depannya supaya lebih baik lagi, Bu? Saya berharap akan mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan saya itu, Pak. Sehingga ketika saya mengajar, anak dapat fokus dan tidak terganggu. Iya, nggih, Bu. Bu Kris, kira-kira dari permasalahan panjenengan yang tadi sudah diutarakan itu, sudahkah Bu Krismi mengamati faktor apa penyebab anak tersebut suka jahil dengan temannya, Bu? Hmm, iya sih, Pak, sudah. Setelah saya perhatikan, sepertinya mereka ingin diperhatikan lebih dan kesadaran mereka itu kurang dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan untuk saling menghormati satu sama yang lainnya. Nah, dari hasil pengamatan panjenengan tadi nggih, kira-kira seberapa besar harapan Bu Krismi sendiri untuk anak-anak didik panjenengan nantinya, Bu? Harapannya sih saya ingin anak-anak itu bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, sehingga dapat tercipta suasana kelas yang aman, nyaman, dan kondusif. Begitu, Pak. Karena jika suasana kelas aman dan nyaman, pastinya anak-anak juga akan mudah menerima materi pelajaran tanpa adanya gangguan dari siapapun dan sebagai guru, tujuan pembelajaran saya di kelas juga akan terwujud, Pak. Oke. Sudah bagus Bu Kris. Sekarang Bu Kris sudah tahu ini faktor penyebabnya ya. Kira-kira apa rencana yang ingin dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas panjenengan sendiri, Bu? Yang tadi itu, permasalahan yang tadi ini, Bu. Iya, Pak. Dari permasalahan kelas saya itu, mungkin saya akan melakukan pendekatan personal dengan mereka, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan serta menjalin komunikasi dengan orang tua agar kami dapat sama-sama membimbing anak tersebut supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Berarti itu salah satu komunikasi yang positif ya, Bu. Luar biasa, Bu. Luar biasa sekali, Bu Kris. Rencana yang sangat bagus. Selanjutnya, dari rencana Bu Kris tadi itu, harapannya untuk anak didik Ibu seperti apa coba? Harapan saya setelah saya memberikan penjelasan tentang nilai-nilai kebajikan serta berkolaborasi dengan orang tua siswa,
Anak tersebut akan bersikap saling menghargai, kemudian tidak lagi mengganggu temannya, sehingga dalam proses pembelajaran mereka akan dapat fokus mengikuti pembelajaran. Sudah luar biasa ya, Bu. Kira-kira ini, Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pendekatan personal dengan anak didik Ibu? Coba kapan, Bu? Eee, Tentunya tiap ada kesempatan ya, Pak, ya. Misalnya di sela-sela kegiatan mengajar, saya menerapkan nilai-nilai kebajikan, melakukan pendekatan personal ketika jam istirahat juga sih, Pak. Oh, baik, Bu. Terus sekarang apa nih ya komitmen Ibu dalam menyelesaikan permasalahan ini? Komitmen saya sih, saya akan melakukan secara terus-menerus, Pak, dengan konsisten sampai mengarah ke perubahan yang positif pada diri anak tersebut, Pak. Baik, Bu Krismi. Terus untuk nantinya, siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam menjalankan komitmen yang telah Ibu rencanakan tadi? Komitmen apa yang akan Ibu jalankan? Mmm, Gini Pak ya, tentunya dalam menjalankan rencana itu komitmen saya di sini akan mengajak orang tua, kemudian rekan sejawat serta kepala sekolah untuk ikut agar memiliki sikap positif dan nilai-nilai kebajikan. Betul sekali, Bu. Betul sekali ya, Bu. Kolaborasi memang diperlukan dari orang tua, kepala sekolah, dan juga teman sejawat, Bu. Terus, lalu bagaimana tindak lanjut Ibu nantinya? Saya akan konsisten menerapkan nilai-nilai kebajikan ini, Pak, yaitu dengan berkolaborasi dengan orang tua murid dan rekan-rekan agar menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif tentunya. Hmm, baik, Bu. Luar biasa sekali, Bu. Selanjutnya lantas, bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah kita sharing-sharing bersama ini, Bu? Sudahkah terasa enak atau bagaimana, Bu? Alhamdulillah lega, Pak, karena saya di sini sudah berbagi cerita dengan Bapak dan mendapat solusi yang baik dari permasalahan di kelas saya. Alhamdulillah, Bu. Ini perbincangan yang luar biasa sekali menurut saya, Bu. Iya, Saya Pak. harap Bu Krismi dapat melaksanakan rencana Bu Krismi tadi dengan semangat ya, Bu. Adakah hal lain yang ingin dibicarakan mungkin, Bu? Tidak ada, Bapak. Terima kasih atas waktunya, Pak Habib. Sampai jumpa di lain waktu. Baik, Bu. Sama-sama. Selamat menjalankan kegiatan ya, Pak Habib. Wassalamualaikum. Oke, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.